Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Setiap suku memiliki bahasa, adat, dan nilai sosial yang membentuk identitas kolektif masyarakatnya. Keberagaman ini sejak awal menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, keberagaman juga menyimpan potensi konflik apabila tidak disertai dengan sikap toleran. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial menjadi ruang baru tempat identitas budaya dipertemukan secara langsung tanpa batas ruang dan waktu. Ruang digital seharusnya dapat memperkuat dialog antar budaya, akan tetapi, dalam praktiknya, media sosial seringkali menjadi ruang yang rawan konflik. Konten yang bersifat provokatif lebih cepat menyebar dibandingkan konten yang bersifat reflektif. Pada Desember 2025, publik Indonesia dihadapkan pada kasus seorang streamer bernama Adimas Firdaus yang dikenal sebagai Resbob. Dalam siaran langsung di media sosial, ia menyampaikan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Pernyataan tersebut kemudian menyebar luas dan memicu kemarahan masyarakat. Kasus ini menjadi titik masuk untuk membahas bagaimana toleransi diuji di ruang digital, serta bagaimana identitas budaya dapat menjadi sasaran kekerasan simbolik melalui ujaran kebencian. Toleransi merupakan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa memaksakan keseragaman. Dalam masyarakat multikultural, toleransi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan. Di Indonesia, toleransi bukan hanya nilai moral, melainkan juga kebutuhan sosial. Keberagaman suku dan budaya menuntut adanya kesadaran untuk saling menghormati. Tanpa toleransi, perbedaan dapat berubah menjadi konflik terbuka. Perkembangan media sosial mengubah cara masyarakat mengekspresikan pendapat. Ekspresi yang sebelumnya terbatas kini dapat diakses oleh publik luas. Akibatnya, ujaran kebencian yang sebelumnya bersifat lokal dapat dengan cepat menjadi konsumsi nasional. Dalam konteks ini, toleransi menghadapi tantangan serius. Media sosial memungkinkan penyebaran ujaran kebencian secara masif, seringkali tanpa pertimbangan etika dan dampak sosial. Kasus Resbob memperlihatkan bagaimana kurangnya toleransi di ruang digital dapat berdampak luas, baik terhadap kelompok budaya tertentu maupun terhadap iklim sosial secara keseluruhan. Berdasarkan pemberitaan liputan6.com, Resbob melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda saat melakukan live streaming di salah satu platform media sosial. Siaran tersebut ditonton oleh ratusan pengguna dan memicu responnya beragam. Gue gak paham anjing, gue gak rasis ya. Tapi masa di pengalaman gue semua orang Sunda di hidup gue tuh aneh anjing. Ada something antara licik, ya, dua muka, ya, mata-mata, ya, hitungan, ya, atau baperan atau ya, apa, ngerti nggak? Butuh validasi. Gue ngerti, gue belum nemu cewek Sunda yang green flag, ya. Orang Sunda deh yang general. Ini Gojek Lux ya. Benar tuh kata Uncle Drew. Dalam proses pemeriksaan, Resbob mengakui bahwa perbuatannya dilakukan dengan tujuan memperoleh uang dari saweran penonton. Ia memahami bahwa pernyataan yang bersifat kontroversial memiliki potensi besar untuk menarik perhatian. Fakta ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tidak selalu muncul karena ketidaktahuan, tetapi dapat diproduksi secara sadar sebagai strategi untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi. Dalam kasus ini, identitas budaya suku Sunda direduksi menjadi alat provokasi. Identitas tersebut tidak diperlakukan sebagai bagian dari martabat sosial, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan sensasi. Dari sudut pandang toleransi, tindakan ini menunjukkan pengabaian terhadap nilai penghormatan terhadap perbedaan budaya. Budaya viral di media sosial menempatkan perhatian publik sebagai komoditas utama. Konten dinilai dari seberapa besar interaksi yang dihasilkan, bukan dari kualitas atau dampaknya terhadap masyarakat. Konten yang memicu emosi negatif seperti kemarahan dan kebencian cenderung lebih mudah menyebar. Dalam konteks ini, ujaran kebencian seringkali dianggap efektif untuk meningkatkan jumlah penonton. Budaya viral bertentangan dengan prinsip toleransi. Toleransi menuntut kehati-hatian dan empati, sedangkan budaya viral mendorong kecepatan dan sensasi. Ketika ujaran kebencian dijadikan strategi untuk meraih perhatian, batas etika komunikasi menjadi kabur. Identitas budaya yang tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dihormati, tetapi sebagai alat untuk memicu konflik.
Jika praktik ini terus dibiarkan, intoleransi dapat menjadi bagian dari konsumsi hiburan sehari-hari di ruang digital. Audiens memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem media sosial. Setiap klik, komentar, dan saweran merupakan bentuk partisipasi aktif. Dalam kasus Resbob, audiens yang tetap menonton dan memberikan saweran secara tidak langsung mendukung penyebaran konten bermuatan kebencian. Partisipasi ini memperkuat visibilitas konten melalui algoritma media sosial. Oleh karena itu, toleransi tidak hanya bergantung pada niat pembuat konten, toleransi juga bergantung pada kesadaran audiens dalam memilih komen yang mereka dukung. Menolak untuk terlibat dalam konten yang menghina identitas budaya merupakan bentuk konkret dari praktik toleransi di ruang digital. Budaya lokal Indonesia menyimpan nilai-nilai toleransi yang kuat. Dalam budaya Sunda, dikenal prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh. Prinsip tersebut mengajarkan pentingnya saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membimbing dalam kehidupan sosial. Nilai ini menempatkan keharmonisan sebagai tujuan utama interaksi sosial. Ujaran kebencian terhadap suku Sunda bertentangan secara langsung dengan nilai budaya tersebut. Ketika nilai lokal diabaikan di ruang digital, terjadi jarak antara identitas budaya dan praktik komunikasi modern. Ketika ujaran kebencian muncul di ruang media sosial, yang terjadi bukan hanya pelanggaran etika komunikasi, tetapi juga pengingkaran terhadap kearifan lokal itu sendiri. Dalam situasi ini, budaya lokal kehilangan fungsinya sebagai pedoman moral dan justru hanya menjadi objek ejekan atau sensasi. Budaya lokal seharusnya tidak hanya dipandang sebagai warisan dari masa lalu, tetapi juga sebagai sumber etika dalam menghadapi tantangan digital. Literasi kritis merupakan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara reflektif. Dalam konteks media sosial, literasi kritis membantu masyarakat memahami motif di balik sebuah konten. Dengan literasi kritis, audiens dapat menyadari bahwa tidak semua konten viral layak untuk dikonsumsi atau didukung. Literasi kritis juga membantu membedakan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Penguatan literasi kritis menjadi langkah penting dalam menjaga toleransi. Masyarakat yang kritis cenderung lebih berhati-hati dalam merespons konten yang menyerang identitas budaya. Dalam kasus Resbob, literasi kritis memungkinkan masyarakat untuk melihat bahwa ujaran kebencian tidak muncul secara spontan. Budaya lokal perlu dihadirkan sebagai sumber etika yang relevan dengan tantangan zaman, bukan sekadar simbol tradisi. Masyarakat yang memiliki literasi kritis yang kuat akan lebih mampu menolak konten yang merendahkan identitas budaya, serta lebih aktif mendorong terciptanya ruang digital yang sehat dan beradab. Dengan menjadikan nilai budaya sebagai rujukan dalam berkomunikasi di ruang digital, masyarakat dapat membangun relasi yang lebih menghormati perbedaan dan menghindari reproduksi kekerasan simbolik terhadap kelompok tertentu. Kasus Resbob menunjukkan bahwa intoleransi di ruang digital tidak terjadi secara tiba-tiba. Intoleransi dibentuk oleh budaya viral, kepentingan ekonomi, dan rendahnya literasi kritis. Ketika identitas budaya dijadikan alat provokasi, toleransi sebagai nilai sosial menjadi terancam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok yang diserang, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kasus ini juga membuka ruang refleksi. Masyarakat memiliki peran untuk mengoreksi arah ruang digital melalui penguatan nilai budaya lokal dan literasi kritis. Toleransi tidak cukup dipahami sebagai sikap pasif dan hanya berdiam diri saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menolak konten bermuatan kebencian dan mendorong dialog yang lebih beretika. Pada akhirnya, keberagaman budaya Indonesia hanya dapat terjaga apabila ruang digital dikelola dengan kesadaran moral bersama, dengan menjadikan toleransi sebagai prinsip komunikasi dan budaya lokal sebagai landasan etika. Media sosial berpotensi menjadi ruang yang tidak hanya bebas berekspresi,
tetapi juga bertanggung jawab dan menghargai kemanusiaan. Oleh karena itu, penguatan toleransi di era digital memerlukan upaya bersama. Pembuat konten, audiens, dan institusi sosial memiliki tanggung jawab yang sama. Dengan mengintegrasikan nilai budaya lokal dan literasi kritis, ruang digital dapat menjadi sarana dialog yang sehat dan menghargai keberagaman.